saya sangat bahagia sekali perkembangan Desa Wisata Nusantara, aplikasi yang dibikin oleh Kementerian Desa untuk kepentingan warga desa, untuk kepentingan percepatan pemulihan ekonomi di tingkat desa. Karena hari ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, proses pemulihan ekonomi yang paling cepat itu setelah kita perdalam, itu ternyata salah satunya adalah wisata. Setelah sekian bulan kena COVID, hampir ini masuk tahun ketiga ya kita kena COVID. Nah, banyak pihak yang tidak bisa kemana-mana, rindu dengan situasi yang nyantai, yang nyaman, ketemu teman-teman dan lain-lain. Nah, peluang yang sangat bagus ini ayo kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin mempromosikan desa wisata kita masing-masing. Nah, hari ini promosi yang paling murah meriah adalah melalui media sosial. Itulah makanya saya meminta kepada Kapus Datin dan teman-teman semua untuk bikin aplikasi. Biar tidak Traveloka saja, biar tidak Tokopedia saja. Kita juga bisa melakukan itu. Dan ini harus kita mulai dan kita kembangkan terus. Karena ini milik kita sendiri, milik desa, milik warga masyarakat desa. Desa Wisata Nusantara adalah aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Desa, dimanfaatkan oleh desa-desa untuk percepatan pemulihan ekonomi pada level desa melalui desa-desa wisata. Itulah makanya saya tiap hari menanyakan bagaimana perkembangannya, berapa yang sudah download, bagaimana like-nya dan seterusnya. Nah, hari ini saya sangat berbahagia. Tadi saya simak laporan dari Kapus Datin, sudah hampir 50.000 yang mendownload. Meskipun desa wisata yang masuk baru 400 berapa tadi. Harapan kita terus setiap hari ada kenaikan desa wisata yang masuk, karena ini penting untuk warga masyarakat desa. Nah, kalau di Traveloka, kalau di tiket.com itu kan transaksinya melalui Traveloka, transaksinya melalui tiket.com. Tapi kalau untuk desa wisata langsung transaksinya, tidak melalui Kementerian Desa, tidak melalui aplikasi Desa Wisata Nusantara. Jadi misalnya ada satu desa wisata yang mengelola homestay misalnya, kayak di NTB. Nah, di situ harus ada nomor telepon yang jelas, yang selalu aktif. Jangan sampai nomor telepon yang tercantum di aplikasi atau di tampilan desa wisata ketika dihubungi tidak bisa. Ini jangan sampai. Ini benar-benar akan mengecewakan customer. Nah, silakan, kita tidak akan tidak akan ikut ngurusi transaksi, ngurusi ini itu, silakan transaksi langsung. Kita hanya memfasilitasi ini nomor teleponnya, ini nomor webnya kalau ada, ini alamat websitenya kalau memang ada websitenya. Kalau mau pesan kamar silakan hubungi nomor telepon ini, nomor customer. Tetapi syaratnya jangan sampai ketika ada customer telepon mau booking misalnya, mau nanya menu apa yang bagus, yang enak, yang terkenal di situ, ternyata nggak ada yang ngangkat. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu nomor teleponnya desa wisata tadi tolong dibawa kemanapun oleh pihak yang memang ditugasi. Kalau piket misalnya, tidak mungkin satu orang karena harus gantian, nomor teleponnya harus dipindahkan. Jadi misalnya ada 5 orang atau 3 orang yang bertugas piket, nomor telepon tidak boleh dibawa yang tidak piket. Jadi misalnya saya jam 7 sampai jam 10 piket, maka saya pegang nomor telepon. Setelah saya kepala Pusdatin yang piket jam 11 sampai jam 3, maka telepon harus saya serahkan kepada kepala Pusdatin. Begitu juga seterusnya sehingga siapapun yang menghubungi nomor telepon itu selalu akan terjawab dan selalu terlayani dengan baik. Ini yang juga harus diperhatikan betul. Karena begini, ukuran keberhasilan mengelola desa wisata di samping kebersihannya harus betul-betul diperhatikan. Karena saya sering datang ke desa wisata, bagus sih desa wisatanya, tapi sayangnya kurang bersih. Nah, ini juga harus diperhatikan betul. Ini penting. Yang kedua, keramah tamahan. Jadi berikan satu
penghormatan, pelayanan, sehingga yang sebaik-baiknya. Nah, ukurannya apakah kita ini sudah melayani dengan baik adalah tingkat kembalinya. Jadi kalau hari ini datang ke satu desa wisata, karena kita sambut bagus, kita layani bagus, tempatnya bersih, kemudian minggu depan, 2 minggu lagi kembali lagi ke situ, itu berarti pelayanan kita bagus. Nah, ini juga tolong terus dilakukan pemantauan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu saja 2 hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.